Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 10 amalan di bulan Safar, mulai dari berzikir hingga menyambung silaturahmi. Berdasarkan kalender Hijriah Islam pada tanggal 29 Agustus 2022 sudah memasuki bulan Safar. Tak jauh beda dengan bulan-bulan lainnya, pada bulan Safar juga memiliki beberapa keutamaan. Menurut artinya, Safar berarti sepi atau sunyi. Ini berdasarkan sejarah masyarakat Arab, lantaran pada bulan Safar rumah mereka sepi akibat kebiasaan berperang atau bepergian jauh. Bulan Safar juga dikenal dengan bulan yang penuh bala atau kesialan. Banyak yang mempercayai jika pada bulan ini bakal terjadi banyak musibah dan cobaan. Para ulama terdahulu sependapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan musibah pada Rabu terakhir bulan Safar. Ulama ahli Ma'rifat juga menyebutkan di setiap tahun akan turun 320.000 bala yang semuanya diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Namun itu bukan alasan untuk menganggap bulan Safar adalah bulan sial, justru sebaliknya. Umat Islam harus menganggap bahwa pada bulan Safar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian besar pada umatnya. Selain itu, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis, diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk mengkhususkan hari atau bulan tertentu sebagai sesuatu yang dianggap kesialan. Termasuk bulan Safar. Berikut amalan di bulan Safar yang bisa diperbanyak dilakukan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Perbanyak berzikir. Keutamaan berzikir adalah memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Allah Maha Besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawa sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga, melalui riwayat hadis di bawah ini, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik daripada pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. 2. Sholat duha. Sholat duha adalah ibadah di pagi hari yang akan melancarkan rezeki. Dalam hadis diriwayatkan, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya, sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka pahalanya seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Dawud. Keistimewaan dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah salah satunya mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. 4. Membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan. Dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Bagi mereka yang suka membaca Al-Quran, banyak sekali manfaat membaca Al-Quran, terutama untuk mengetahui ayat Al-Quran tentang tanggung jawab, juga mengetahui apa saja ayat Al-Quran tentang cinta.
5. Memanjatkan sholawat atas Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. 6. Membaca doa di antara azan dan iqomah. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma rubba hadhihid dawatim mamah, wa sholatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa bashu wa qauman mahmudanil ladhi wa attahu. Ya Allah, Roh pemilik panggilan sempurna dan sholat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Mengajak pada kebaikan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 9. Bersedekah. Keutamaan bersedekah dalam Islam sangatlah banyak. Bersedekah tidak harus mengeluarkan harta berlimpah, yang terpenting niatnya. Tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal di mana Allah menerimanya dengan kanannya, dengan baik. Walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma, maka kurma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Demikianlah Allah memelihara sedekahmu, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan unta, semakin hari semakin besar. Hadis riwayat Muslim. Sedekah juga dapat menjauhkan kita dari neraka. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. 10. Menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahimnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.